Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, abang dan kakak, kita melanjutkan pelajaran tema 2 kita. Hari ini kita masuk ke subtema 3. Nah, minggu ini kita sudah subtema 3 ya abang dan kakak. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke abang dan kakak, misalkan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Yang keempat, agar abang dan kakak dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya. Dan yang kelima, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan baik. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita ya abang dan kakak. Abang dan kakak, kita akan mengamati. Di sini ada gambar ya. Gambar tersebut ya, apakah abang dan kakak tahu ya kira-kira cerita apa yang cocok pada gambar di atas, dan apa kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar di atas? Nah, abang dan kakak, kalau ada gambar kita disuruh membuat pertanyaan, maka kita membutuhkan kata tanya atau kalimat tanya. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Ada 6 kalimat tanya. Yang pertama itu ada apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan jenis, sifat, dan kegiatan. Lalu kata tanya kedua ada siapa. Siapa fungsinya biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku suatu kejadian. Dan yang ketiga, kapan. Kapan itu fungsinya digunakan untuk menanyakan waktu. Dan yang keempat ada mengapa. Mengapa biasa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang kelima ada bagaimana. Bagaimana fungsinya digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Dan di mana. Di mana biasa digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, ini adalah keenam kata tanya ya abang dan kakak. Nah, ada satu lagi, yaitu berapa. Berapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau nilai. Nah, kata tanya ini biasanya abang dan kakak ya kita tandai dengan kata tanya ya. Kalimat tanya itu biasanya ditandai dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, Miss, fungsi kata tanya itu atau kalimat tanya itu apa ya, Miss? Nah, fungsinya adalah untuk menanyakan ya sesuatu yang membutuhkan jawaban ya kan abang dan kakak. Kalau kita tidak membutuhkan jawaban, untuk apa kita bertanya ya? Nah, seperti itu. Nah, abang dan kakak, coba kita buat kata tanya ya atau kalimat tanya dari gambar yang telah kita perhatikan tadi. Di sini ya ada gambar Lani dan serta teman-temannya sedang bermain. Ini abang dan kakak bermain di sekolah ya, di halaman sekolahnya. Nah, kita bisa menggunakan apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Yang kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, kalau berapa? Ada berapa anak yang bermain lompat tali? Lalu kapan? Kapan mereka bermain bersama? Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mereka bermain kelereng. Nah, di sini kan ada yang main lompat tali, ada yang main kelereng, dan sepertinya di sini juga ada yang bermain estafet air ya. Nah, seperti contohnya ini. Oke, nah abang dan kakak, kita lanjut ya. Di sini ada teks yang mana teksnya berjudul bermain di halaman sekolah. Miss Aziza akan membacakan teksnya. Seperti biasa, abang dan kakak boleh mengikuti ya atau bersama-sama Miss membaca atau memperhatikan dan menyimak. Miss Aziza mulai ya.
Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, ternyata abang dan kakak dari gambar yang kita perhatikan tadi, yang kita amati, inilah dia teksnya ya, apa yang sedang mereka lakukan itu. Nah, bagaimana hasil terkaan kita tadi abang dan kakak? Nah, apakah hasil terkaan kita tadi tepat ya dengan cerita tersebut? Nah, kita menggunakan kata tanya apa juga ya. Nah, di sini abang dan kakak, pertanyaan dari teks tersebut adalah yang pertama, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan juga Udin? Beni, Edo, dan Udin ya melakukan bermain kelereng. Oke, yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, yang memutar tali di sebelah kanan itu adalah si Siti. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu bersama teman kelas lainnya bermain estafet air. Yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ya, bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, dan ada yang bermain estafet air. Ada 3 permainan ya abang dan kakak. Nah, kita tadi nanya kan kapan waktu bermainnya. Nah, di teks tersebut tidak disebutkan kapan mereka bermain. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi adalah contoh kalimat tanya yang sering kita gunakan. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Pembagian bilangan itu biasanya dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya abang. 0 ya abang dan kakak. Nah, di sini ada contoh nih abang dan kakak, contoh soal ya. Ada 18 bola kasti yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola kasti yang didapatkan setiap orang? Nah, bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. 18 itu dari soalnya ya, ada 18 bola dan dibagikan kepada 6 orang dan mereka mendapatkan bolanya sama banyak. Nah, abang dan kakak ya, maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurang 6 ya, berapa? Karena kita mau mengurangkan sampai hasilnya 0. 18 dikurang 6 maka hasilnya 12. Nah, 12 dikurang 6 masih belum 0 ya. 12 dikurang 6 maka hasilnya 6. Berarti kita kurangkan lagi. 6 dikurang 6 maka kalau sudah dapatnya 0 maka habislah dia. Nah, berapa Miss? 18 dikurang 6 maka hasilnya 3 itu abang dan kakak. Nah, dari mana dapatnya 3 Miss? Abang dan kakak perhatikan ya. Di sini saja kita sudah mengurangi 6-nya itu 1, 2, 3. Maka jawabannya 3. Oke, kita perhatikan di sini lagi. Nah, 18 dibagi 6 sama dengan ini ya abang dan kakak. 18 kita mau kurangkan ya supaya dia hasilnya sampai 0. Baru kita hitung berapa pengurangan kita tadi. Nah, itulah jawabannya. Maka 18 kurang 6 sama dengan 18 dikurang 6. Berapa tadi 18 kurang 6? 18 kurang 6 12. Belum 0 jawabannya, kita kurangkan lagi. 12 dikurang 6 maka hasilnya 6. Nah, 6 dikurang 6, 6 kurang 6 0. Nah, habis dia, nggak ada lagi yang mau kita kurangkan ya kan abang dan kakak. Dapatlah jawabannya dengan kita menghitung berapa ini 6-nya. Kan kita sudah 6 kurang-kurangkan 6 tadi. 1, 2,
3. Nah 6-nya ada 3 Miss. Maka 18 ya dibagi 6 hasilnya 3. Sama seperti ini ya abang dan kakak. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali ya, maka hasilnya 18 bagi 6 adalah 3. Jadi banyak bola kasti yang didapat setiap orang itu adalah 3. Nah ini ada lagi ya abang dan kakak. Udin punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik berapa butir. Nah abang dan kakak, 9 butir kelereng itu dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah berapa ya 9 dibagi 3? Sama dengan 9 dikurang 3. Kita kurangkan dengan soal yang sama ya. 9 dikurang 3. Berapa ya 9 dikurang 3? Nah 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu kita lanjut lagi. Karena kita belum mendapatkan hasilnya 0. Lalu nih kan tadi kan 9 kurang 3 6. 6 dikurang 3 lagi ya. 6 kurang 3 maka hasilnya 3. Nah udah 0 belum. Lalu 3 dikurang 3 lagi. Baru 3 kurang 3 sudah tidak ada lagi 0 ya abang dan kakak. Lalu kita hitung abang dan kakak, 3-nya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3 ya kan. Nah abang dan kakak, 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali. Nih 3-nya ada 3 kali kita kurangkan ya, 3-nya ada 3 kali kita kurangkan, maka hasil dari 9 dibagi 3 adalah 3. Nah begini ya abang dan kakak. Mudah ya, mudah dong. Ayo sekarang kita berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan yang berulang. Kita ulang-ulang nih. Nah berapa Miss yang kita ulangin? 2. Yang di sini kan ada 4 dibagi 2. Maka ya 4 dikurang 2 sama dengan ya 4 kurang 2 berapa ya? 2 dikurang 2 maka hasilnya 0. Nah abang dan kakak, berarti di sini berapa ya 4 dibagi 2? Iya 2-nya ada berapa? Ada 1, 2. Nah ini mau dibagikan kelerengnya kepada 2 orang anak. Nah berarti 2 orang anak itu masing-masing mendapatkan 2 kelereng ya. Karena ada 4 kelerengnya mau dibagikan ke 2 anak. Berarti setiap anak mendapat berapa? Mendapat 2, 1, 2 ya, mendapat 2 kelereng. Oke kita lanjut. Di sini ada 8 dibagi 4. Nah ada 8 kelereng abang dan kakak yang mau dibagikan kepada 4 orang. Misalnya kamu punya 8 kelereng mau kamu kasihkan kepada 4 orang teman kamu. Kira-kira teman-teman kamu itu ya, yang 4 orang tadi, 1 orangnya dapat kelereng itu jumlahnya berapa ya? Maka coba kita kurangkan yang berulang ya abang dan kakak. 8 dikurang 4 ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Ini 8, tunggu, 8 dikurang 4 berarti harus kita kurangkan lagi karena dia belum 0. Nah berarti 4 ya dikurang 4 kurang 4 maka hasilnya 0. Maka ya abang dan kakak, 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Kenapa Miss? Karena ada 2 nih, 4 yang kita kurangin tadi ada 1, 2. Nah berarti 8 bagi 4 itu 2. Berarti masing-masing ya kelereng yang didapatkan anak tadi adalah 2. Nah sangat mudah ya abang dan kakak.
Abang dan kakak kita lanjutkan. Di sini ada gambar imajinatif. Nah, kita belajar tentang gambar imajinatif nih. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan kita. Nah, bagaimana kita mau berhayalkan, mau gambar apa, itu tergantung dari apa yang kita hayalkan ya, karena abang dan kakak itu disebut gambar imajinatif. Nah, abang dan kakak di sini ada alat dan bahan dalam membuat karya imajinatif. Yang pertama itu ada buku gambar, kegunaannya tempat untuk membuat gambar imajinatif. Lalu ada pensil. Kegunaan pensil itu adalah alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif ya. Gunakan pensil ya, agar ketika kamu salah mudah untuk dihapus. Lalu ada alat dan bahan pensil warna. Kegunaannya adalah ya, alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif agar terlihat lebih indah hasilnya. Dan ada penggaris. Penggaris itu kegunaannya untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir ada karet penghapus. Itu ada termasuk alat dan bahan. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk menghapus pola yang salah. Makanya kita dianjurkan pakai pensil supaya ketika kita salah ya, kita mudah untuk menghapusnya. Nah, itu tadi ya abang dan kakak, alat dan bahan serta kegunaan alatnya dalam membuat karya imajinatif. Nah, abang dan kakak, kita akan belajar tentang tata tertib. Nah, tata tertib itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan juga ditaati. Nah, mematuhi tata tertib itu membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan juga teratur. Itu fungsinya ya. Nah, semua peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sekolah. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Misalnya, warga sekolah itu ada siapa aja? Ada siswa, ada guru, dan ada juga karyawan-karyawan sekolah. Nah, kalau kamu siswa punya aturan dan tata tertib, guru-guru dan juga karyawannya ada tata tertibnya. Ya, setiap kita, setiap orang, setiap manusia yang hidup di dunia ini, ya abang dan kakak punya tata tertib dan harus kita laksanakan dan kita taati. Agar apa? Agar hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan juga teratur. Diingat ya abang dan kakak, tata tertib itu ya dibuat untuk ya peraturan yang kita laksanakan dan ditaati, dan ya kita wajib untuk membuat peraturan itu terlaksana ya, dan berfungsi untuk menjaga membuat hidup kita menjadi nyaman, disiplin, dan juga teratur. Nah, itu fungsi dan kegunaan tata tertib ya abang dan kakak. Nah, ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah, yaitu yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan pakailah seragam yang rapi. Yang kedua, berbicara yang sopan dan santun kepada guru. Yang ketiga, datang ke sekolah sebelum 7.20 atau datang tepat waktu ya. Nah, melakukan piket kelas sesuai jadwalnya. Nah, abang dan kakak, itu tadi adalah contoh dari peraturan yang ada di sekolah ya. Nah, peraturan guru dan murid ya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, tapi kita tetap harus mematuhi peraturan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, abang dan kakak, sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.